nilai mereka tetap bertambah karena mereka mau bekerja di Jerman tersebut mengikuti program Ferienjob. Nah ini nih penipuannya di sana. Karena kalau dipikir-pikir ya, jadwal libur semester yang ada di Jerman dengan Indonesia kan beda. Di saat mereka udah libur semester, kita di sini masih belajar. Sementara program Ferienjob itu ada ketika mereka libur semester. Ya mau nggak mau, karena pengen ada uang lebih, datanglah si PT SHB ini tadi memanfaatkan kondisi dengan memberangkatkan mahasiswa Indonesia yang seharusnya masih mengikuti pelajaran, mengikuti mata kuliah untuk dijadikan pekerja selama liburan semesternya mahasiswa Jerman sana. Yang tujuannya itu nyari cuan dengan kedok magang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pernah nggak kalian bermimpi untuk bisa bekerja atau magang di luar negeri? Gue yakin sebagian besar dari kalian pasti punya mimpi seperti itu. Terus, gimana nih tanggapan kalian kalau kalian dikasih kesempatan untuk magang atau bekerja di Jerman? Udah pasti yang terbayangkan itu adalah upahnya yang besar, budaya kerja yang memanusiakan di sana. Yang mana Jerman sendiri terkenal dengan sistem ketenaga kerjaan mereka yang tangguh dan efisien, serta didukung oleh beragam kebijakan yang memberikan perlindungan, serta menciptakan keseimbangan yang baik antara kehidupan individunya dan pekerjaan yang dijalani oleh si individu tersebut. Setelah itu di Jerman dikenal dengan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan kejuruan, yang mana itu udah pasti sangat menyenangkan ya, nggak teori. Kalau di Indonesia kan kita lihat kurikulumnya itu lebih banyak teori daripada praktik. Kalau di Jerman praktiknya lebih banyak dan langsung diajarkan keterampilannya, sehingga di sana menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah makanya Jerman ini termasuk 1 dari 10 dunia yang memiliki tenaga kerja terbaik, sehingga negara ini menjadi tujuan untuk para pekerja dari seluruh dunia. Dan juga para pekerja yang ada di Jerman itu sangat sejahtera geng. Lalu Jerman ini memiliki program kerja yang bernama Ferienjob, yang memang ini sudah diatur oleh pemerintah mereka. Ferienjob ini sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan pada saat libur semester baru, atau dengan kata lain official semester break. Nah yang mana pekerjaan ini diarahkan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di jenis pekerjaan fisik, misalkan kayak packing barang, jasa angkut kardus logistik, nyuci piring di restoran, pokoknya pekerjaan-pekerjaan berat lah. Nah di saat musim libur semester itu dibuka tuh program pekerjaan tersebut, ya gunanya untuk membantu pengusaha-pengusaha dan para pekerja yang notabene adalah pelajar bisa mendapatkan upah lebih atau uang lebih di saat mereka libur semester. Nah adanya program kerja yang bernama Ferienjob ini geng, ternyata banyak universitas-universitas dari luar negeri yang ikut mengambil program ini di Jerman. Nah biasanya ada beberapa universitas yang akan mengirimkan mahasiswa mereka ketika libur semester untuk merasakan bagaimana kondisi bekerja di Jerman dengan mengikuti program Ferienjob tadi. Nah lalu ternyata universitas yang ada di Indonesia juga melakukan hal yang sama, mengirimkan beberapa mahasiswa untuk bisa bekerja di luar negeri atau merasakan bekerja di luar negeri mengikuti program Ferienjob ini. Dan kalian tahu apa geng? Ternyata ada beberapa universitas di Indonesia justru memanfaatkan program Ferienjob tersebut untuk perdagangan manusia. Wah gila tuh, universitas loh yang melakukan perdagangan manusia ini. Nah seperti apa kasusnya? Kok bisa ada universitas di Indonesia yang melakukan hal tersebut? Apakah ini hanya sebuah kesalahpahaman atau justru ini benar-benar aksi perdagangan manusia? Karena udah ada tersangkanya nih geng, udah ada orang yang pakai baju orennya. Nah sekarang kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan 33 universitas yang terlibat perdagangan manusia.
Nah, di dalam kasus ini geng, memang sebanyak 33 universitas yang ada di Indonesia diduga terlibat tindak pidana TPPO alias perdagangan orang. Yang mana dalam kasus ini jumlah dari korbannya itu sebanyak 1047 mahasiswa. Dari 1000 itu, mereka semua menjadi korban terbagi di antara 3 agen tenaga kerja yang beroperasi di Jerman. Kasus ini pertama kali terungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang menyoroti modus operandi pengiriman mahasiswa untuk menjalani program magang di Jerman melalui program yang dibuat oleh pemerintah Jerman yaitu Ferienjob. Dan ini semua bisa terungkap gara-gara ada 4 mahasiswa yang dengan berani melaporkan apa yang mereka alami ketika mengikuti program Ferienjob ini. Mereka mengadukan semuanya kepada Kedutaan Republik Indonesia yang ada di Jerman. Dan di saat itu, Kedutaan Republik Indonesia sangat kaget menerima pengakuan dari mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia ini. Nah, bagaimana kronologinya nih geng? Kita bahas nih kronologinya. Jadi geng, awalnya itu ya, para mahasiswa ini mengikuti sosialisasi dari Civigen dan PT SHB, di mana mereka diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 dan juga membayar €150 untuk proses pembuatan Letter of Acceptance atau LOA. Dan selain itu, mereka juga diwajibkan untuk membayar dana talangan sebesar Rp30 juta hingga Rp50 juta, yang mana nantinya ini akan dipotong dari gaji mereka setiap bulan setelah mereka tiba di Jerman. Di saat itu mereka nggak mikirin lah kayak oh ada biaya ini itu ya, tapi ya udahlah toh nanti dipotongnya dari gaji selama mereka bekerja di Jerman. Jadinya mereka ikhlas-ikhlas aja, yang penting mereka bisa merasakan bekerja di Jerman di saat itu. Nah, jadilah mereka berangkatlah ke Jerman. Ketika mereka tiba di Jerman nih geng, para mahasiswa ini diberikan sebuah surat kontrak kerja oleh PT SHB yang kemudian akan didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman. Nah, yang mana di saat itu ternyata surat kontrak itu berbahasa Jerman. Jadinya mungkin tidak dipahami isinya oleh para mahasiswa tersebut. Jadi mereka berpikir ya mungkin itu surat kontrak kerja, ya tanda tangan aja langsung gitu. Lalu selain itu, mereka juga diwajibkan untuk menjalankan program Ferienjob selama 3 bulan dan mulai dari Oktober 2023 hingga Desember tahun 2023. Lalu PT SHB tersebut telah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas yang sudah diresmikan melalui MOU. Program Ferienjob ini disebut sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang dikenal dengan singkatan MBKM, dengan janji akan diberikan program magang yang bisa diakui sebagai 20 SKS. Jadi ibaratnya tuh 1 semester mahasiswa yang mengikuti program ini, mereka tidak perlu mengikuti lagi mata kuliah atau kelas pada semester tersebut. Nilainya sudah secara otomatis masuk diberikan oleh universitas. Nah lalu geng, singkat cerita, setelah ditelusuri, Direktorat Jenderal Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P3MII ternyata terungkap bahwa PT SHB tersebut tidak terdaftar sebagai salah satu perusahaan untuk penempatan pekerja migran Indonesia di dalam basis data P3MI tadi. Nah hal ini berarti PT SHB tersebut tidak diakui atau tidak sah sebagai perusahaan yang mempunyai izin untuk melakukan perekrutan dan pengiriman mahasiswa dan pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri, termasuk tujuannya mengirim mahasiswa untuk magang. Nah itu nggak boleh karena mereka nggak resmi. Dan ternyata setelah ditelusuri, sudah banyak kampus yang bekerja sama dengan PT SHB ini. Di antaranya ada Universitas Pelita Harapan atau UPH, lalu Institut Teknologi Bandung ITB, Universitas Trisakti, Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Lampung, BINUS, dan masih banyak lagi. Apa yang membuat universitas-universitas Indonesia ini sebanyak 32 universitas ya, itu memakai jasa PT SHB tadi? Apakah universitas nggak tahu kalau PT SHB ini tidak terdaftar secara sah? Masa iya sekelas universitas nggak memeriksa legalitas PT tersebut gitu kan? Nah tapi yang jelas semuanya sudah terjadi. Sebelumnya nih geng, perwakilan dari Universitas Lampung dan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ sudah bekerja sama dengan PT SHB dan menyangkal tuduhan bahwa mereka pihak kampus mengambil keuntungan dari program magang di Jerman tersebut. Pihak universitas menjelaskan kalau motivasi dibalik pendaftaran mahasiswa dalam program Ferienjob di Jerman ini adalah untuk memberikan mereka kesempatan mendapatkan pengalaman bekerja di luar negeri, khususnya di Jerman, sebagai bagian dari pengembangan akademis mereka. Tapi kan yang jadi pertanyaannya, mereka dikirim magang ke Jerman mengikuti program Ferienjob, kan ada gajinya gitu, ada upahnya. Nah tuh duit upah dikemanain? Apakah yang tadi dipotong sama si PT SHB itu, yang setiap bulannya dipotong sampai dengan jumlah 30 dan 50 juta, ke situ dipotongnya? Bukannya gaji di Jerman itu gede gitu, 50
juta mah kayaknya dalam tempo waktu 4 bulan, 5 bulan kali ya, mungkin udah ketutup gitu. Nah, terus sisanya dikemanain? Nah, di saat itulah pihak kampus menegaskan bahwa perusahaan penyelenggara atau PT SHB tadi tidak melaksanakan program sesuai dengan komitmen yang telah mereka sepakati dalam kontrak. Jadi ibarat itu PT SHB dianggap oleh universitas tuh curang. Tapi tetap aja, di dalam hal ini, universitas-universitas tersebut dianggap lalai ataupun kurang teliti dalam mencari fakta-fakta tentang legalitas dari si PT SHB tersebut. Apakah dia benar-benar terdaftar? Apakah dia secara resmi bisa memberangkatkan anak-anak magang? Atau justru mereka mengeksploitasi? Ya nyari anak magang untuk dipekerjakan di Jerman, nanti gajinya diambil. Ya kemungkinan besar itulah yang terjadi saat ini. Ya memang kalau dipikir-pikir, mahasiswanya dapat pengalaman, tetapi kan curang banget gitu. Seharusnya mereka dapat uang saku dari mereka magang, bukan cuma bawa badan ke sana terus jadi pekerja yang seolah-olah mereka bekerja tidak diupah gitu. Salah satu mahasiswa yang terdampak oleh program magang Varian Job ini, geng, bernama Ambar. Dia ini mengatakan bahwa pertama kali dia mendengar tentang program kerja di Jerman ini, itu informasinya dari temannya dia. Pada awalnya dia berharap ketika dia ke Jerman itu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan studinya, yang sesuai dengan ya apa yang dia pelajari. Ternyata sesampainya di Jerman, dia malah bekerja untuk hal yang gak nyambung dengan perkuliahannya dia. Pekerjaannya juga berat banget, udah kayak buruh. Dan dia mengaku, dia dengan teman-temannya itu harus bekerja lebih dari 10 jam dalam sehari dan menempuh perjalanan selama 2 jam bolak-balik dari apartemen ke tempat mereka kerja. Nah, lalu Ambar ini sudah mengeluhkan apa yang dia alami kepada pihak universitas. Dan di saat itu universitas memang menanggapi. Mereka kemudian mengadakan sesi informasi tambahan untuk mengetahui situasi mahasiswa mereka yang ada di Jerman tersebut. Nah, tapi meskipun ada keluhan, para mahasiswa yang ada di Jerman ini diminta untuk tidak berhenti bekerja oleh pihak universitas. Dan banyak dari mahasiswa ini yang meminta untuk berpindah pekerjaan karena tidak sesuai dengan studi mereka. Namun mereka ini harus sabar kalau mau pindah pekerjaan. Mereka harus menunggu selama seminggu tanpa digaji kalau mau pindah ke perusahaan lain. Nah, kalau pulang ya jelas gak boleh karena sudah ada kontrak kerjanya. Nah, sementara mereka harus bekerja selama 7 hari menunggu mereka dipindahkan. Mereka ini gak digaji tapi harus tetap bayar sewa apartemen dan mereka harus melunasi dana talangan dari perusahaan penyelenggara untuk biaya tiket pulang pergi dan lain-lainnya. Nah, di sini mereka merasa kayak terjebak gitu loh. Kayak, wah kalau pindah perusahaan atau berhenti sementara nggak dapat gaji. Sementara itu ada cicilan yang harus dibayarkan kepada pihak penyalur. Akhirnya ini membuat jebakan buat si Ambar dan teman-temannya ini untuk tidak berani keluar dan memilih untuk terus melanjutkan pekerjaan berat tersebut. Dan dia bersama teman-temannya harus bersabar menghadapi situasi itu. Nah, lalu ada lagi nih informasi yang datang dari Wakil Dekan Universitas Lampung atau Unila. Namanya itu adalah Rudi Natamiharja. Nah, beliau ini mengungkapkan kalau pihak universitas menerima informasi serta rekomendasi terkait program magang Varian Job dari PT SHB dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL-Dikti. Dan menurut dia, pihak universitas menerima surat dari LL-Dikti itu tepat di tanggal 13 Juni tahun 2023. Yang mana pihak LL-Dikti aja itu mempercayai PT SHB itu sebagai agen penyelenggara program magang Varian Job yang ada di Jerman. Tapi di saat itu yang jadi pertanyaannya, apakah surat tersebut benar-benar dari LL-Dikti ataukah itu hanya sebuah pemalsuan yang dilakukan oleh PT SHB tersebut? Nah, menurut Pak Rudi tadi dikatakan kalau di dalam surat itu tertuliskan bahwa kami sepenuhnya mendukung mahasiswa untuk ikut serta dalam program Varian Job dan program ini memaksimalkan potensi mahasiswa. Nah, kurang lebih isi suratnya kayak gitu. Nah, namun pada kenyataannya setelah para mahasiswa diberangkatkan, terjadilah wan prestasi yang tidak sesuai dengan janji dari penyelenggara program itu. Dan pihak Universitas Unila sebenarnya udah mencurigai nih, ada penyelewengan di sini. Lalu mereka meminta para mahasiswa untuk tidak membayar atau tidak melunasi terlebih dahulu dana talangan yang diminta oleh PT SHB karena dianggap adanya masalah dalam manajemen perusahaan tersebut. Nah, universitas tuh udah mulai curiga, ini PT nih lagi main-main nih, lagi memanfaatkan sikon untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Pak Rudi ini mengatakan kalau dia membantah jika universitas sudah lalai dalam menangani hal ini. Mereka justru merasa dihianati atau ditipu. Jadi universitas ini merasa ditipu oleh PT SHB tersebut. Ya, semua ini dikarenakan apapun yang tertulis di dalam program yang diadakan oleh PT SHB ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Mereka justru memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa untuk dijadikan pekerja, lalu mereka mendapatkan keuntungan di balik itu semua. Nah,
akhirnya pihak berwajib, yaitu Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, itu langsung mengusut kasus ini dan menetapkan ada 5 tersangka di dalam kasus ini yang semuanya merupakan warga negara Indonesia. Jahat nggak tuh? Warga negara kita sendiri memperbudak warga negara sendiri. Ya begitulah yang terjadi di negara kita gitu ya. Nah, 2 di antara tersangka ini berada di Jerman. Mabes Polri telah bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional dan juga KBRI Jerman untuk menangani atau menangkap 2 tersangka lain yang masih berada di Jerman. Nah, kelima tersangka ini itu sudah lumayan berumur ya. Yang pertama itu ada namanya SS, laki-laki usianya 65 tahun. Lalu inisial AJ, perempuan, usianya 52 tahun. MZ, laki-laki berusia 60 tahun. Dan sementara 2 tersangka lain itu yang berada di Jerman itu adalah anak-anak muda gitu. Yang satu inisial ER, perempuan, umur 39. Dan inisial AE, perempuan juga berusia 37 tahun. Nah, mereka sudah diperiksa nih geng. Dan masing-masing dari mereka menjelaskan peran yang mereka kerjakan. Nah, yang pertama nih ada yang berinisial SS. Nah, dia ini adalah orang yang aktif mempromosikan program Varian Job di berbagai universitas. Jadi dia datang ke kampus-kampus untuk menawarkan program Varian Job ini. Dia di saat itu menjelaskan dengan sangat meyakinkan dengan cara menyajikan seolah-olah dia sebagai bagian integral dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Dan di dalam keterangan terpisah nih dikatakan Koordinator Pusat Humas dan Promosi Universitas Jambi mengkonfirmasi bahwa si inisial SS ini sebenarnya adalah salah seorang guru besar di Universitas Jambi, yang mana dia mungkin mencari penghasilan sampingan dengan mengeksploitasi mahasiswa-mahasiswa. Ketika dia mensosialisasikan program bekerja di Jerman ini, dia tidak datang sebagai perwakilan guru besar atau seorang dosen dari kampus manapun, tapi dia datang sebagai pebisnis dari PT SHB yang dia dirikan bersama tersangka lain. Nah, lalu tersangka lain yang berinisial AJ itu yang bertindak sebagai ketua yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Varian Job di Jerman ini. Nah, tugasnya dia itu adalah menseleksi para mahasiswa yang dianggap kompeten atau cocok untuk diberangkatkan ke Jerman. Dan yang gilanya adalah biasanya kan nggak semua mahasiswa itu mampu untuk membayar dana talangan. Nah, dia sampai-sampai mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan dana talangan dari koperasi ke universitas dan membiarkan mahasiswa bekerja di luar ketentuan yang telah disepakati dalam MOU. Dan dia turut campur tangan agar mahasiswa yang dia kirim tetap bekerja di Jerman alias tetap ya menjadi budak perusahaan lah di Jerman. Dia nggak peduli mau kerjanya capek banget, mau kerjanya nggak sesuai dengan jam gitu, pokoknya harus tetap bekerja. Nah, lalu tersangka yang ketiga yang berinisial MZ itu dia sebagai ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu atau LP3M. Nah, dia ini yang bertanggung jawab atas program magang di kampus dan melaksanakan program Varian Job. Di dalam hal ini, MZ ini adalah orang yang membantu mahasiswa dalam mengajukan pinjaman dana talangan untuk bisa ikut program ke Jerman ini. Jadi dia bantu tuh, dia yang ngarahin kayak, kamu nggak punya dana? Iya, ya udah nih saya bantu nih, kamu minjem ke sana ya, kamu ngutang ke sana ya, kurang lebih seperti itu. Dan kebanyakan sih ngutangnya ke koperasi gitu ya. Nah, lalu bagaimana 2 orang lain yang berada di Jerman? Dari kabar yang gue dapatkan, mereka berdua belum tertangkap sehingga belum bisa diperiksa lebih lanjut. Jobdesk mereka jadinya belum diketahui. Nah, lalu atas perbuatan mereka ini, kelima tersangka tersebut dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dengan denda sebesar 15 miliar rupiah. Wah, mamam tuh. Dan izin usaha dari PT SHB akhirnya dicabut oleh pemerintah. Nah, lalu bagaimana dengan mahasiswa yang masih berada di Jerman? Kabarnya sih pemerintah sedang mengupayakan agar mereka dipulangkan lagi ke Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang salahnya ekspektasi orang-orang mengenai program Varian Job di Jerman ini. Jadi geng, kalau dipikir-pikir nih geng ya, apakah mungkin dari pemerintah Jerman sendiri itu juga terlibat melakukan praktik kejahatan manusia kayak gitu? Karena kan ini berhubungan dengan Jerman dan lapangan pekerjaannya itu ada di Jerman. Pasti orang-orang bakal bertanya, apakah otoritas Jerman tidak memeriksa terlebih dahulu siapa orang yang akan mereka pekerjakan dan dikirim dari Indonesia dengan alasan apa, backgroundnya gimana gitu. Karena di dalam beberapa kasus dikatakan para mahasiswa Indonesia yang bekerja di sana itu bekerjanya tuh dipaksa. Mereka bekerja sepanjang waktu walaupun dalam kondisi sakit dan jam kerjanya
kerjanya nggak layak sama sekali. Terus lemahnya jaminan keselamatan kerja, bayar upah pun nggak layak. Ya mungkin bayar upahnya layak kali ya, tapi kemungkinan upah tersebut nggak masuk ke para pekerja yang notabene mahasiswa ini, tapi justru masuk ke dalam perusahaan penyalur. Nah lalu akhirnya pihak kepolisian menganggap munculnya eksploitasi terhadap mahasiswa ini itu ada kaitannya dengan variant job yang dianggap sebagai bagian dari TPPO, dari ya tindak pidana penjualan orang gitu. Di sini kita coba dulu nih bahas secara detail gitu, bagaimana sih konsep dari variant job ini sendiri? Apakah ini termasuk dalam eksploitasi manusia, penjualan orang atau enggak? Nah jadi geng, pada awalnya program variant job ini diperkenalkan kepada mahasiswa pada Maret tahun 2022. Saat itu, Badan Ketenagakerjaan Federal Jerman mengeluarkan brosur yang menjelaskan persyaratan dan prosedur penerimaan variant job di negara tersebut. Pada awalnya, beberapa mahasiswa yang mengambil program tersebut adalah mahasiswa yang memang sudah berada di Jerman. Mereka mengambil program itu untuk bekerja di pabrik, terus juga menjadi kurir, dan juga hal-hal lain yang mana itu tujuannya untuk mengisi waktu luang ketika mereka libur kampus. Ya, tujuannya untuk mendapatkan uang saku juga. Nah, tapi walaupun demikian, mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia yang ada di Jerman ini menyadari bahwa variant job ini tidak terkait dengan kegiatan akademis mereka. Ya, ibaratnya tuh nggak ada hubungannya sama kampus harusnya. Jadi mereka kerja ya mereka sebagai pekerja digaji. Bukan berarti mereka bekerja di sebuah perusahaan, mereka itu kayak magang atau mereka bakal mendapatkan penilaian yang akan membuat nilai mata kuliah mereka selama di kampus itu jadi naik. Kalau di Indonesia tadi kan beda ya. Malah itu program udah kayak program magang. Mahasiswa diminta untuk bekerja, mereka nggak perlu kuliah, tapi nilai mereka tetap bertambah karena mereka mau bekerja di Jerman tersebut mengikuti program variant job. Nah ini nih penipuannya di sana. Karena kalau dipikir-pikir ya, jadwal libur semester yang ada di Jerman dengan Indonesia kan beda. Di saat mereka udah libur semester, kita di sini masih belajar. Sementara program variant job itu ada ketika mereka libur semester. Ya mau nggak mau, karena pengen ada uang lebih, datanglah si PT SHB ini tadi memanfaatkan kondisi dengan memberangkatkan mahasiswa Indonesia yang seharusnya masih mengikuti pelajaran, mengikuti mata kuliah untuk dijadikan pekerja selama liburan semesternya mahasiswa Jerman sana. Yang tujuannya itu nyari cuan dengan kedok magang. Nah, durasi kerja maksimal dari program variant job ini untuk satu orang mahasiswa itu dalam jangka 90 hari, yaitu selama 2 bulan. Itu dalam tempo 1 tahun. Dan juga perusahaan yang ingin menerima orang-orang yang mengikuti program variant job ini itu diharuskan membuat sebuah surat kontrak dalam bahasa yang dimengerti oleh si calon pekerja. Jadi di Jerman itu kan banyak tuh mahasiswa dari Afrika, Indonesia, dan negara-negara lain. Wajib tuh perusahaan menerapkan surat kontrak dalam bahasa Indonesia kalau untuk calon pekerja Indonesia. Nah, beda dengan PT SHB tadi, mereka menyodorkan surat kerjasama, ya kan, kontrak kerja dalam bahasa Jerman. Ya otomatis orang yang nggak paham main tanda tangan aja gitu. Tapi di samping semua itu sebenarnya ya programnya baik gitu ya. Mahasiswa yang berangkat itu bisa belajar tentang bagaimana budaya dan etos kerja masyarakat Jerman. Dan mahasiswa itu juga bisa mendapatkan wawasan tentang perlindungan hak-hak pekerja oleh pemerintah Jerman dan kenapa Jerman menjadi daya tarik bagi pekerja internasional. Itu kalau kita melihat dari pengalamannya. Nah, namun di dalam kondisi ini banyak kesalahpahaman, banyak hal yang dianggap salah tafsir. Ya salah satu contohnya itu tadi, program variant job yang dibuat oleh pemerintah Jerman ini aslinya untuk mahasiswa atau orang-orang yang sedang libur semester, tapi di Indonesia malah dijadiin tempat magang. Mereka bekerja di Jerman sebagai buruh pabrik, sebagai buruh cuci, buruh angkut, tiba-tiba nilainya di universitas malah nambah. Kan aneh gitu. Gimana bisa? Misalkan mata kuliahnya tentang coding misal untuk anak IT. Masa iya dia jadi buruh angkut di Jerman tiba-tiba nilai mata kuliah codingnya jadi tinggi? Kan nggak nyambung, ilmunya beda gitu. Nah makanya banyak sekali mahasiswa yang mengeluhkan bahwa mereka yang tadinya berpikir mereka akan magang di tempat yang sesuai dengan keilmuan yang mereka pelajari selama di Indonesia, tetapi mereka justru sampai di Jerman tidak bekerja dengan kemampuan atau skill mereka yang sebenarnya. Nah, namun keluhan para mahasiswa itu, mereka tuh nggak mengeluh seolah-olah mereka itu diperdagangkan, tapi mereka tuh mengeluh cara sistem kerjanya aja dan juga penempatan kerjanya yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Nah, jadi bisa dikatakan ya, ada potensi mungkin di sini tuh salah paham juga, salah paham terkait program variant job di Jerman ini, geng. Dan salah besar juga kalau orang-orang di Indonesia menganggap program variant job itu diadakan sebagai sebuah langkah bekerja sambil kuliah. Nggak ada, di Jerman nggak ada istilah kayak gitu. Sekolah-sekolah, pendidikan ya
kerja ya kerja gitu. Dan kebetulan aja varian job ini diadakan ketika hari libur. Ya, jadi tidak ada program kerja sambil kuliah. Yang ada kerja di masa libur. Itulah varian job yang ada di Jerman. Dan semua ini menjadi sebuah salah paham yang benar-benar carut marut gara-gara di Indonesia perekrutannya itu asal-asalan. Tidak ada orang yang kompeten dan juga tidak ada orang yang berkoordinasi secara khusus dengan perusahaan-perusahaan di Jerman. Ya mereka cuma kayak oke, di Jerman ada varian job nih, buka lapangan pekerjaan banyak, ya udah berangkatin aja. Nanti si mahasiswanya dibantu untuk mendaftar. Tapi sebelumnya si penyalur ini nggak koordinasi terlebih dahulu, menanyakan bagaimana rules dari perusahaan itu, apa aja job desk-nya, itu nggak ditanyain. Yang penting nyalurin aja gitu. Nah jadi wajar aja apa yang mereka sampaikan kepada mahasiswa di Indonesia tidak sesuai ketika sampai di Jerman. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa tersebut mengeluh, kok nggak kayak gue bayangin ya, kok kerja gue ini kayak kerja pabrik gitu. Dan dengan demikian program varian job yang sebenarnya bagus banget di Jerman sekarang jadi buruk kesannya bagi mahasiswa di Indonesia. Jadi bisa dikatakan ya di dalam kasus ini yang salah itu tadi adalah PT SHB tersebut. Karena kalau misalkan dikatakan program varian job ini adalah program perdagangan manusia, salah banget. Karena definisi perdagangan manusia itu kan orangnya disekap, orangnya nggak bisa pulang, kadang nggak dikasih makan, nggak dikasih komunikasi dengan keluarga. Nah itu baru perdagangan manusia. Tetapi kalau di dalam kasus ini ya yang jahat itu adalah si penyalur atau si PT tadi. Mereka memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang berpikir kalau mereka magang di Jerman padahal mereka dijadikan pekerja yang diupah dan upahnya itu justru menguntungkan si PT. Ya ini dalam bahasa lain kita dijajah oleh bangsa sendiri. Akhirnya gara-gara si PT SHB ini program varian job Jerman yang sebenarnya resmi dari pemerintah Jerman itu justru tidak disarankan oleh pemerintah kita. Pemerintah kita tidak mau ikut program tersebut dan pemerintah kita melalui Kemendikbud Ristek RI telah menghimbau perguruan tinggi atau universitas yang ada di Indonesia untuk menghentikan partisipasi dalam program milik pemerintah Jerman itu. Sayang banget ya kalau dipikir-pikir, karena memang dianggap untuk mahasiswa yang berangkat ke Jerman itu pendanaannya nggak ada dari pemerintah Indonesia berkenaan dengan program varian job di Jerman itu. Ya dengan istilah katanya pemerintah kita tidak bekerja sama dengan program tersebut. Di dalam hal ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap nih geng. Kenapa? Pemerintah Jerman kalau sampai tahu pemerintah Indonesia tidak suka atau justru orang-orang Indonesia sudah memandang negatif program varian job ini, bisa aja mereka tersinggung. Ya apalagi sudah ada isu di Indonesia yang mengatakan program varian job Jerman ini termasuk ke dalam pidana perdagangan orang. Ya mereka nggak terima lah. Program itu kan program positif untuk mempekerjakan orang-orang yang mau mendapatkan penghasilan tambahan. Malah di Indonesia dituduh itu adalah program untuk menjual orang gitu kan. Dan hal ini sangat bisa dan sangat berpotensi merusak hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jerman. Ya khususnya dalam kerjasama ketenaga kerjaan. Dan seharusnya yang salah bukan Jerman, yang salah pemerintah Indonesia. Karena di Indonesia sendiri masalah ketenaga kerjaan migran itu sangat lemah sistemnya. Masih ada banyak regulasi yang kurang dalam melindungi dan membuka peluang kerja bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Jadi oleh karena itu bisa dikatakan program varian job ini bukanlah tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Jerman. Ya walaupun ada beberapa kasus terkait prosedur penempatan atau terkait jam kerjanya gitu ya. Tetapi hal ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori eksploitasi manusia. Kembali lagi, yang salah dalam hal ini adalah si PT penyalurnya. Nah itu dia geng, berita tentang Universitas Indonesia yang melakukan aksi perdagangan manusia terhadap mahasiswanya untuk diberangkatkan ke Jerman. Yang mana aslinya sebenarnya ini semua adalah salah tafsir yang disebabkan oleh si PT penyalur yang ingin mengambil keuntungan lebih. Gimana menurut kalian tentang kejadian ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.